Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang terakhir ini dengan puas. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, minggu kemarin kita ngebahas apa ya? Masih ada ingat? Minggu kemarin mas pelajaran saya. Apakah ada yang masih ingat tentang kurban? Kurban itu artinya apa? Ya, menyembelih kambing. Kurban itu artinya apa? Ya dalam artinya. Menyerahkan emangnya. Ayo apa? Mungkin bisa dijawab Ikal. Kurban itu apa Ikal? Hah? Meletakkan. Oh searching. Ayo. Ya betul. Nah, lanjut langsung ya ke materi hari ini, yaitu menghindari akhlak tercela. Dari sini kalian ada yang tahu menghindari akhlak tercela apa saja? Yang pertama, Menghindari akhlak tercela. ya menghindari akhlak tercela. Yang pertama apa? Yang di era zaman sekarang nih, anak-anak Gen Z. Ini akhlak tercelanya. Akhlak tercelanya. Yang paling parah banget, Zina, maksiat. Maksiat. Satu nih, maksiat. Kedua, Bukan. judi. Minum judi. Minum, judi. Minumnya apa dulu? Udah makan dulu nih. Pinjol. Pinjol. Betul. Judul. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela tentang zina. Jadi kan kalian kan tahu tentang zina kan ya? Kadang kalau anak muda kalau pacaran nih ya, kalau misalnya di pinggir jalan kita ciuman kita nggak tahu. Sama apa juga no? Waktu menjelaskan, menjelaskan. Jadi lanjut Pak. Nih, pengertian zina. Jadi zina itu perbuatan yang Allah tidak sukai. Jadi kayak contohnya nih, antara perempuan dan laki-laki kayak berciuman, bersetubuh, tuh. Zina nggak kayak gitu juga sih. Jadi ada zina mata nih, kayak contoh zina mata nih. Kalau misalkan lagi main HP, ada iklannya tapi, Yang tombol. oh. Nah, seperti itu termasuk zina juga. Itu zina mah. Mata. Coba, ayo, tolong dibaca. Pengertian zina, perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan halal dalam Islam, melarang umatnya untuk melakukan zina. Karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelaku. Nah, zina mendatangkan siksa neraka dan dosa. Jadi kalau misalkan belum sah menjadi suami istri, berciuman dan bersetubuh boleh apa enggak? Bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Amin. Ya, jadi kalau misalkan mau berzina tapi yang halal itu nikah dulu. Lanjut Mas. Ya. Di sini ada macam-macam zina nih. Yang pertama, zina ain. Ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu atau zina mata. Contoh, ini contoh aja ya. Contoh, ini ada si A melihat si B nih. Jadi dia melihat postur tubuhnya tuh yang lebih menawan lah, ibarat katanya bentuknya wow gitu. Bentuknya wow. Nah dari situ hawa nafsunya bergejolak gitu. Jadi ntar di rumah dijadiin bawa bahan hawa nafsu. Contoh bahan apa namanya? Buat untuk contoh ya, ini contoh onani, bahan onani. Ini kan kita belajar. Jadi untuk menghindari bukan. Yang kedua ada zina qalbi. Ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia atau zina hati. Nah ini bisa dicontohkan dengan zina kayak contohnya laki-laki lagi pengen banget nih. Apa laki-laki? Hah? Hawa nafsunya lagi bergejolak juga. Nonton yang nggak senonoh lah ibarat katanya gitu. Sama kayak tadi juga, tapi ini dipraktekin langsung. Entah itu pakai apa bahan yang di rumah nggak tahu dah. Itu kan anak laki biasanya tuh, bisa ditanya langsung. Yang ketiga zina ucapan atau lisan yang sering berkata kotor, kata-kata
alat-alat vital itu nggak boleh anak-anak. Dansa bisa dengar dansa? Pahitna. Ya, siap. Tolong zina tangan Yadin, siapa ya? Haura, tolong dijelaskan zina Yadin ini apa nih? Terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan. Memegang apa bagian tubuh yang mana tuh? Jadi banyak memegang bagian tubuh. Kalau misalkan laki-laki megang nyenggol aja dah, nyenggol. Kayak misalkan lagi begini dempetan nih ya, dempetan. Ntar nyenggol payudara atau nyenggol pantatnya gitu. Bahasanya bahasa kasarnya kan begitu. Itu bisa membuat hawa nafsu juga. Di sini juga ada zina kaki, zina yang terjadi saat seorang melangkah kakinya menuju perzinaan, zina kaki. Entah itu jadi dari laki-laki, ada juga memandang fisik dari kakinya juga, entah dari hidungnya, entah dari telinganya, entah dari tangannya yang berotot, kita nggak tahu. Lanjut. Nilai negatif perilaku zina. Nah, yang pertama kerusakan nasab, yang kedua penyakit kelamin, yang ketiga dampak sosial, yang keempat dampak psikologis, yang kelima dampak hukum. Di sini kerusakan nasab. Kerusakan nasab tuh kalau dibilangnya ya apa yang bisa menjelaskan Riasa? Coba. Riasa, Pak. Kerusakan nasab. Kerusakan nasab. Ya, Keturunannya menjadi putus ya kalau zina. ya, betul. Apalagi? Melani. Nggak ada ini kan nggak ada nasabnya karena kan biasanya kayak gitu kan biasanya hamil di luar nikah. Ya, betul. Nanti Bapak kasih riwayat ya. Minum di Bangik gratis Bapak yang bayar. Yang kedua penyakit kelamin. Nih, penyakit kelamin sering banget terjadi kepada apa lagi? Gangguan mental doang. Ada yang mau menambahkan? Laila. Nih, dampak psikologis. Stres Stres. karena belum siap jadi ibu. Gitu. Betul. Oh bisa tahu? Kan dia udah jadi. Oh, iya. Kan dia udah jadi. Oke, yang terakhir dampak hukum. Di sini ada yang bisa? Dampak hukum. Ah, lu hukumnya Pak kalau sama-sama mau. Ada. Kalau misalkan dampak hukumnya kalau sama-sama mau apa? Jadi apa? Adanya. Enggak jadi. Ya udah skip. Ah, udah. Di sini menghindari perilaku tersebut. Satu, mengetahui bahayanya. Sejatinya zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kalau udah tahu zina itu buruk, ngapain dilakukan? Anak-anak zaman sekarang kan begini ya. Kagak mau pacaran segala macam kan ibaratnya gitu. Tapi tetap aja yang ayang kayak gini. Tetap aja mau sama tetap aja itu dosa. Yang kedua, menundukkan pandangan. Ini menghindari nih, menundukkan pandangan. Jadi kalau misalnya ada cewek-cewek nih, buat anak laki-laki, jangan main HP aja San. Buat anak laki-laki nih, contoh nih, kalau ada cewek lewat, tapi dia nggak pakai jilbab, kita kudu punya adab sama cewek, karena cewek itu kan mahkota yang tertinggi. Ibarat kata mahkota tertinggi dan dilindungi banget sama Allah. Manusia paling sempurna dah, ibarat katanya. Jadi kalau misalnya ada cewek yang berpakaian yang nge-crop banget, kita nunduk aja. Begitupun juga cewek. Kalau ada cowok yang ibarat kata maco kuat. Berkata ganteng. Kalau nafsu jangan. Ya cewek, cowok tuh ganteng amat itu. Kuat. Terima kasih. Kan kita nggak tahu ada hati orang. Oke, paham anak-anak? Yang ketiga, berpakaian dengan sempurna. Kalau buat laki-laki pakaian panjang. Kalau kewajiban pakai cara pendek, jangan jiplak. Kalau dilihat sama anak cewek kan nggak boleh, itu dosa juga. Anak perempuan juga sama, kalau mau keluar pakai jilbab bagus, pakai jilbab bawahannya jangan jiplak. Jadi ngekrop banget gitu. Kayak contoh nih pakai jilbab nih, bajunya segini nih, nada begini. Iya, rontok. Nah, betul. Yang terakhir, memperkuat pendidikan agama. Jadi kalau misalkan udah tahu nih punya pendidikan agama, pacaran memang nggak dibolehkan. Boleh pacaran, cuma harus jaga jarak nih. Ibarat katanya hal-hal yang nggak boleh dilanggar, apa yang diingin sama Allah nggak boleh dilanggar. Paham? Bisa kamu paham nggak Insan? Main HP aja kamu. Paham. Nah, di sini melarangan perilaku zina. Yang pertama, ayo Insan baca.
Hikmah larang perilaku zina yang pertama menjaga harga diri, kehormatan dan martabat. Betul. Kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Keempat, menjaga diri dari penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS, raja singa, Sipilis. dan lainnya. Terus Selanjutnya, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina. Yang terakhir, memberikan efek jerah bagi pelaku yang berbuat zina. kalau zina itu kan nikmatnya sesaat doang ya. Enak sesaat doang. Udahan enak. Di situ juga ada hikmahnya. Kalau udah punya anak, menyesal nih zina. Udah punya anak udah bisa main lagi sama teman-teman. Ya kan yang udah kan begitu beritanya. Anak SMP umur sekian hamil di luar nikah gara-gara di Zina. Jadi Bapak mohon sama kalian semua, karena kalian masih muda, karir kalian masih panjang, jadi lebih menjaga aja. Makasih. Karena kalian punya orang tua harus yang dibanggakan. Paham? Ya udah, lanjut Mas. Di sini ada soal-soal. Terima kasih. Yang bisa menjawab dari soal berlima ini satu orang saya bapak kasih goceng. Satu orang yang bisa nih misalkan nih dalam Islam, karena bentar lagi kita mau UAS, kita nggak ada tugas kayak misal kuesioner atau kuis, jadi soalnya satu-satu yang mau menjawab satu orang bapak kasih 5.000. Nomor 1 zina apa jawabannya? Hah? Dalam istilah lain dari koridor bebas adalah Zina. satu. Goceng Pak. Iya, tak dulu. Apa? Sebentar nah ya. Yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 17. 3 perbuatan zina disebut juga perbuatan Tak celak. satu orang. Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Kasih. Emang apa? Ayo. Tak celak. Perbuatan apa? Betul. Apa tadi? Hah? Keji. Ngaji. Yang ketiga, maksud dari larangan berpergian tanpa didampingi oleh mahramnya adalah Mahram. maksud dari larangan berpergian tanpa didampingi oleh mahramnya adalah apa? Tadi apa? Hah? Betul Pak. Fitnah satu. Lagi kan ada 3. 1. Ya kan ada 3, ya baru 1. 2.000. Duanya apa? Bola nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Ya 1.500. Duanya apa? Ayo. Lagi nih, 2 lagi. Satu kan tadi apa? Menghindari fitnah. Menghindari fitnah. Keduanya sholat. Kan tadi dijelaskan. Kok sholat sih? Bukan sholat. Ayo. Mau ditunjuk ke penunjuk sendiri nih. Lanjutin lagi nih, saya kasih 4.000. 1.500 sih buat Tio. Ayo. Ayo Noam. Jelasin, 2 lagi. Nomor 5 aja. 2 lagi apa? Ya udah, kalau apa kamu goceng. Soalnya ada yang mau inian. Apa saja yang negatif yang dilakukan oleh seorang penjina? Dua lagi apa? Kamu? Kasih tahu aturan. Hah? 2 lagi kasih tahu. Kan yang pertama fitnah. Yang kedua menghindari apa tuh namanya? Melanggar hak-hak dari apa? Melanggar yang Allah nggak suka. Tuh. Yang satu lagi tadi apa tuh? Bapak lupa. Baru dijelasin. Itu lagi. Pokoknya dan lain-lain lah. Itu. Yang kelima nih. Apa saja nilai negatif sebutkan macam-macam zina beserta penjelasannya. Zina mata. Jelasin apa zina mata? Kan tadi semuanya tuh zina apa lain, zina inian. Ya apa zina kolbi, zina apa? Gak boleh zina juga. Gak boleh lagi gua. Tiba-tiba kolbi. Ya terus. Melihat Kabun tuh. Terus sudah apa? yang Sesuatu. membuat kita Nah. dengan hawa nafsunya. 1 lagi. Zina kaki. Zina tangan. Zina tangan penjelasannya tuh apa tuh? Zina tangan suka megang-megang yang aneh. Itu ada. Megang itu yang Allah dilarang sama Allah. Ya, yang 3 lakukan nih, mau pakai kunci. Yang 3 zina apa tuh? Zina Kaki. Ya kamu nih. Iya benar. Kamu bagi 2 ya. Ya, yang terakhir nih. 10.000 ya Pak. Bapak 10.000. Apa? Enggak, goceng bagi 2. Apa saja nilai negatif yang dilakukan oleh seseorang penzina? Dapat Ayo nawang tadi. dosa. 1. Tadi kan udah hikmahnya banyak tuh.
Nggak mau. Kan papa saja nilai negatif nih. Ya kan punya jawaban sendiri saya. Iya siap. Aura wajahnya nggak cerah. Ya intan. Wih gelap. Betul. Jadi ada hawa-hawa yang berbeda gitu. Ketiga. Udah dua aja lah. Hah? Boleh. Dua aja. Iya, boleh. Iya nggak apa-apa. Ada lagi Pak. Terus ada lagi apa sebutin? Gue masih cerah. Yang satu lagi. Nilai-nilai negatif yang dilakukan itu kan OTW. berhamil. Negatif kan hamil. Oh. Ya kan enggak? Ya. Ya. Dari soal-soal ini, adakah yang menyimpulkan satu orang saya mau kasih ban? 10.000. Mau kasih? Siapa yang menyimpulkan dari zina ini? Fitri bocah saya. Ya, Mami. Sampai. Oh ada. Ada yang mau menyimpulkan tentang dari yang Bapak jelasin tadi tentang zina? Minjem. Ada nggak? Ayo, tunjuk tangan. Saya. Ah, kamu lah mulu, gantian temennya. Ya kan tadi dia setengah-setengah sama saya. Kali dapat full. Oh iya, berarti 15.000 satu lagi menyimpulkan. Ayo, nggak apa-apa. Enggak 17 setengah. Ayo, yang menyimpulkan silakan. Dihitungin Ya, duit. jadi materi hari ini bahwa menghindari akhlak tercela. Nah, yang Bapak jelaskan di hari ini adalah zina. Zina itu ada zina mata, zina tangan, Terus. terus zina kaki. Nah, terus zina mata itu termasuk ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita hawa nafsunya tinggi gitu. Terus zina tangan apabila kita Kamu main apa itu keluar aja kamu. Jadi kalau keluar tuh. zina tangan ketika misalkan kita memegang yang dilarang sama Allah, misalkan tempat buku gitu. Terus zina kaki ketika kita melangkah ke tempat-tempat yang diharuskan oleh Iya, Allah. tempat-tempat maksiat, betul. Nah, terus dampak dari zina ini yaitu bisa terjadi ketika kita hamil, maksudnya hamil di luar nikah. Nah, itu tuh berdampak sebagai psikolog karena dia menimbulkan rasa trauma, rasa stres gitu. Terus dampak sosialnya ketika kita ketika orang itu hamil di luar nikah, terus dampak sosialnya itu berpengaruh terhadap keluarganya. Jadi keluarganya itu nama baiknya jelek, terus dia dipandangnya juga jelek, ya kan? Udah, terus Apa lagi? Udah cukup. udah. Dah, tepuk tangan buat Melani. Jadi kesimpulan hari ini tentang zina itu kalian harus menghindari hal-hal yang tercela yang Allah udah larang. Soalnya banyak kejadian-kejadian dari kemarin kan belum lama tahun baru ya. Dengerin. Ya, Belum lama kan tahun baru ya. Ya. Dari tahun baru itu kan banyak Panas. berita-berita panas. Banyak berita-berita panas. Yang pasangan jalan tahun baru tahu-tahu besok udah matang. Apa kita nggak ada yang tahu. Makanya jadi lebih baik menjaga karena mahkota kalian itu lebih berharga daripada seorang pasangan. Kalau misalkan emang udah serius, nanti itu belakangan. Jadi karir kalian dulu nih dituju, paham nggak? Paham. Yang pertama karir dulu, yang kedua senengin orang tua dulu, senengin diri dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung, gue mau kayak begini-gini. Enaknya sesaat doang, udahannya mah kagak. Emang kalau jadi orang tua muda enak. Teman-teman udah lagi pada main nih, kalian udah ngomong anak-anak nih di rumah. Gitu. Jadi kalau bisa buat kedepannya lagi fokusin dulu sama karir kalian yang pengen kalian tuju, baru dah ngomongin ke masa depannya. Paham? Paham. Mas. Kata-kata motivasi hari ini. Hati yang bersih hanya bisa dimiliki oleh mereka yang menjauhi dosa besar, jauhi zina, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan dong. Oh iya, Bapak mohon maaf karena tadi terburu-buru, tadi belum baca doa dan kita akhiri juga pelajaran hari ini. Ya mohon maaf tadi karena terburu-buru Bapak dan tergesa-gesa karena tadi saya Bapak bawa mobil macet kan ya. Bawa mobil macet. Karena terburu-buru. Oh iya, gini. Semalam Bapak udah ngomong hari ini Bapak ngajar. Bapak buru-buru karena kesiangan. Langsung datang tadi kan ya. Assalamualaikum anak-anak.
lupa baca doa. Mohon maaf anak-anak ya. Dan semoga di pertemuan terakhir ini dan nanti kalian nanti ke kelas berikutnya kalian selalu sukses selalu. Amin. Terima kasih kelancaran semuanya buat anak-anakku semua. Dan sukses selalu. Dan kita tutup dengan membaca doa Al-Fatihah. Semoga oh ya, kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanallah.